Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Ismi Nur Aisyah dari SDN Cermai, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, calon guru penggerak angkatan 11, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, di sini ada Bapak Muhammad Syamsuri, SPD MAT selaku fasilitator, dan ada juga Bapak Eri Wibowo, SPD SD selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Ismi Nur Aisyah, calon guru penggerak angkatan 11. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Tahap terakhir, guru menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus 1, datang terlambat masuk ke kelas. Pada saat pembelajaran berlangsung, ada seorang murid yang datang terlambat masuk ke kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan langkah segitiga restitusi. Kalian sama ibu. Terlambat. Tahunnya kesini. Oh gitu ya, saya enggak apa-apa. Silakan duduk. Pelajarannya dibuka ya. Terus nanti habis ini nemu Ibu Ismi, ya? Oke? Apa kabarnya sayang? Sehat?
makan? Sudah? Belum? Sudah atau belum? Belum. Oke. Mbak Reva, Ibu suruh untuk menghadap Bu Ismi karena ada sesuatu hal. Ya, Mbak Reva tidak usah takut karena Ibu tidak akan memarahi Mbak Reva. Ya, tenang ya Mbak Reva ya. Coba Mbak Reva, Ibu pengen tanya ya. Dijawab dengan jujur. Tahu gak tadi Ibu Bu Ismi suruh untuk menemui Mbak Reva setelah jam pelajaran selesai. Tahu? Tahu kan? Iya, Mbak Reva kenapa? Datangnya terlambat. Nah, semua orang pasti punya kesalahan ya. Mbak Reva juga pernah punya kesalahan, Bu Ismi juga pernah kesalahan. Nah, di sini Mbak Reva, Ibu pengen mencarikan solusinya Mbak Reva agar tidak datang terlambat kembali. Alasannya apa sayang? Kok terlambat? Karena tidurnya kemalaman. Tidak apa-apa sayang, nanti Ibu carikan solusinya ya. Nah, coba Mbak Reva, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati masih ingat dah? Masih. Yang pertama apa? Bisa banter sayang, kenapa? Datang. Datang tepat waktu. Terus apa lagi sayang? Bersifat berkata jujur. Terus apa lagi? Coba masih ingat? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bagus. Nah, Mbak Reva sudah mengakui kesalahannya. Mbak Reva pun juga sudah mengutarakan alasannya kenapa terlambat. Nah, Ibu carikan solusi ya sayang ya. Coba, kalau malam tidurnya tidak boleh larut malam, oke? Siap? Mbak Reva janji? Janjinya gimana sayang? Mau datang tepat waktu, tidurnya tidak boleh larut malam. Janji? Biar tidak ketinggalan pelajaran. Oke, tes Mbak Reva. Tes. Skenario kasus 2. Murid tidak melaksanakan piket kelas. Pada saat piket kelas, ada murid yang tidak membantu temannya untuk piket kelas membersihkan kelas. Untuk meningkatkan tanggung jawab murid, saya sebagai seorang guru harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi. Mas Jafran sama Mas Aril. Coba tahu nggak alasannya kenapa Mas Jafran sama Mas Aril Ibu suruh untuk menghadap Bu Ismi? Tahu kak? Mas Aril tahu? Mas Jafran tahu. Kenapa sayang? Tadi pada saat piket, Mas Jafran sama Mas Aril piket apa betul? Enggak. Kenapa? Tidak kayak Mas Jafran juga tidak, Mas Aril juga tidak. Semua orang pasti punya kesalahan. Mas Jafran juga punya kesalahan, Mas Aril juga punya kesalahan. Tadi kesalahannya apa? Lupa tidak membersihkan kelas dan lingkungan
sekitar kelas, lingkungan sekolah, gitu ya. Nah, Bu Ismi juga pernah melakukan kesalahan seperti Mas Jafran sama Mas Ari lakukan. Tapi kesalahan itu tidak boleh diulangi kembali. Coba Mas Jafran sama Mas Aril, masih ingat enggak kesepakatan alasannya Mas Jafran sama Mas Aril tidak piket? Alasannya Mas Jafran sama Mas Aril kita sepakati bersama. Masih? Ya. Di antaranya apa saya? Kata jujur. Terus? Ayo, membersihkan kelas. bagus. Terus berdoa. Sebelum belajar dan sudah belajar. Bagus. Ingat ya bahwa kita punya kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas itu harus kita lakukan. Oke, yang berikutnya. Jadi ya tidak akan melakukan mengulangi apa tadi? Tidak apa? Tidak apa tadi? Tidak Melakukan kembali ya, membantu temannya piket ya. Oke, tas. Demikian paparan yang saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.